sementara ketika pasien masuk IGD biasanya sebelum masuk ke ruang operasi, dan juga pasien di luar rumah sakit ketika akan dibawa ke rumah sakit. Oke, jadi hanya untuk tadi sementara di perjalanan aja nih, atau ketika pasien datang ke IGD biar tidak semakin parah sambil nunggu jadwal operasi. Jadi kalau misalnya di IGD pasien yang gawat itu biasanya operasinya sito, jadi harus segera ya dilakukan. Ya. Nah, untuk alat-alatnya di sini kalau misalnya di rumah sakit atau di luar rumah sakit dan teman-teman sudah ada tim kesehatan, alatnya itu udah lengkap. Yang pertama ada yang kayak papan ini, ada yang tahu apa namanya? Spalk. Ya. Jadi spalk ini kalau di rumah sakit atau di tim tenaga kesehatan di pre-hospital ini biasanya sudah disiapkan. Ya, bentuknya itu balok tapi dilapisi sama busa, jadi nggak terlalu sakit. Ya. Terus yang kedua di sini ada kain warna putih bentuknya segitiga, ada yang tahu apa namanya? Mitela. Ya, mitela ini biasanya untuk balut tapi untuk resiko-resiko cedera tertentu. Ya, biasanya di area dislokasi bahu ya, atau di resiko cedera area tulang pelapi tulang. Ya, nanti saya ajarin gimana cara pakainya. Terus yang terakhir di sini ada perban elastis. Ya, jadi perban elastis ini untuk balut. Nah, perban elastis ini bisa digunakan bersamaan dengan spalk atau digunakan tanpa spalk. Ya. Terus di sini juga ada tambahannya. Di sini ada kasa. Ya, kasa ini digunakan kalau pasiennya ketika kecelakaan atau misalnya cedera ada luka terbuka. Ya, sehingga kita harus membersihkan atau ngedep darahnya biar nggak terus-terusan keluar. Ya. Oke. Nah, untuk yang pertama akan saya bahas di sini, saya akan seragakan dulu terkait penggunaan dari mitela. Oke, jadi mitela ini yang tadi saya bilang dia adalah kain berbentuk segitiga, ya, tujuannya untuk memfiksasi ketika ada kondisi cedera ya atau dislokasi area bahu biasanya ya. Nah, teman-teman suka ngelihat yang suka pada pakai tangan kayak gini. Nah, fungsinya ini sebetulnya bukan untuk membalut ya, tapi hanya untuk menahan. Ya, kalau misalnya ada dislokasi, tangannya enggak jatuh ke bawah, tapi dia akan tertahan. Ya, jadi mitela pun sifatnya sementara. Kalau misalnya dalam kondisi darurat, hanya untuk membantu pasiennya untuk ke rumah sakit misalnya ya. Kalau udah di rumah sakit baru ditangani misalnya ya, apakah langsung dioperasi atau ada pengobatan atau terapi khusus untuk pasien-pasien tertentu. Ya. Nah, yang pertama saya akan bahas tentang mitela. Jadi yang pertama untuk siku ya, atau siku untuk bahu ya. Saya minta satu orang boleh ke depan untuk bantu saya memperagakan. Oke. Udah pasrah ya. Tamu ya. Jadi pasiennya. Nah, jadi untuk mitela, untuk area bahu atau untuk memfiksasi area siku dan bahu, ini harusnya mitelanya yang besar. Mitela itu ada ukurannya beda-beda ya. Kalau ini yang sedang, jadi nggak terlalu besar. Tapi ini bisa digunakan, tapi talinya nggak bisa kuat karena dia ujungnya kecil. Ya, cara pakainya teman-teman kayak gini. Ini dibentuk segitiganya itu ke misalnya yang beresiko itu bahu ya, atau dislokasi itu bahu sebelah kanan. Nah, posisi mitela ini kita posisikan yang segitiganya ada di area bawah kayak gini. Gini ya, ke segitiganya itu ke arah yang sakit. Oke, kayak gini. Terus minta pasiennya kayak gini. Ini kita tarik ke atas. Nah, di belakang baru kita tarik. Ya. Nah, ini gimana Bu? Kelewar-kelewar. Nah, ini bisa kita fiksasi, bisa dijepit atau bisa pakai penitik ke sini. Ya, jadi kalau kayak gini, otomatis tangan pasien akan tertahan. Ya, jadi nggak akan jatuh ke bawah. Kalaupun dislokasinya di sini, dia nggak akan beresiko semakin cedera ya, karena dia ditahan tangannya seperti ini. Ya, nah tadi di kelas sebelumnya ada yang nanya Bu, kalau misalnya ada fraktur, terus di posisi kayak gini boleh nggak? Nggak boleh ya. Kalau fraktur justru harus pakai spalk. Kenapa? Kalau fraktur di kayak giniin, nanti udahnya akan sulit untuk digerakkan atau terjadi deformitas tulang, perubahan bentuk tulang. Ya, jadi kondisi seperti ini kalau ada resiko dislokasi aja. Tahu dislokasi? Tahu. Dislokasi itu bergeser ya. Nah, bukan patah ya, tapi dia hanya bergeser. Ya, paham ya? Paham, Bu. Oke. Yang kedua, saya sekaligus ya. Ya, Bu. Ini buat dislokasi sendi ya. Nah, kalau yang kedua di sini ada resiko cedera klavikula. Tulang klavikula di sini ya. Berarti kalau ada cedera klavikula, pasiennya harus tegak.
jadi ditarik ke belakang. Nah caranya kita pakai 2 mitela ya, jadi kita gulung dulu mitelanya kayak gini. Ya ada yang khusus sebetulnya ya, cuman kalau misalnya kondisi darurat nggak ada talinya gitu ya, teman-teman bisa pakai mitela atau kerudung ya. Kerudung juga kan bisa disegitigaiin ya, jadi itu bisa dipakai buat kondisi-kondisi darurat. Nah ini kita butuh 2 mitela ya, mitelanya ditali kayak gini, dilipat kayak gini. Nah, terus kita gabungkan menjadi satu. Nah ini kita tali ujungnya ya, jadi panjang. Nah cara pakainya pasiennya misalnya ada yang video ya, nanti biar Nurul ini bisa ngeliat ya. Ini pasiennya kan dari belakang, mitela yang sudah kita buat ini kita bikin di leher pasien, kita timpa di leher pasien kayak gini. Nah minta pasiennya untuk tangannya memegang pinggang. Nah ini kita tarik belakang ya, kita tarik belakang, tadi tarik ke depan, kita tarik belakang ya, bayang sampai sini ya, bayang. Terus ini kita tali, satu tali ini kita masukin ke atas. Nah, minta pasiennya untuk tarik nafas dalam. Ibu bisa tarik nafas dalam, buang nafasnya, buang nafas boleh, jangan ditahan, buang aja. Nah baru kita tali, dan ingat ya talinya jangan tali mati ya, mudah di oke. Nah tertarik nggak? Tertarik. Nah, ya jadi ini untuk resiko ada cedera di area klavikula. Oke, jadi caranya tadi biar posisi klavikulanya enggak makin cedera, kita imobilisasi dengan cara ditarik ke belakang ya. Terus posisi belakangnya jadinya kayak gini, ditarik. Jadi dia yang di atas lehernya nggak akan leher karena ditarik juga ke tengah. Ya, jadi atas bawah dia fiksasi. Ya, sebetulnya ini ada alatnya. Ya, jadi alatnya kayak buat tas gitu ya, Panggi ya. Dia tinggal di kerasin. Cuman kalau misalnya kondisi darurat kan nggak semua tim kesehatan punya kayak gitu ya, teman-teman bisa akalin dengan menggunakan mitela. Kalau nggak ada mitela bisa pakai kerudung ya, sama aja. Oke, paham ya? Oke, sip. Lumayan menarik ya, tapi ini enak kalau misalnya lagi sakit bahu ya, teman-teman bisa pakai kayak gini di rumah, tapi nggak boleh kelamaan ya. Oke, udah, terima kasih Neng. Nah itu tadi penggunaan mitela. Jadi mitela itu biasanya digunakan untuk dislokasi area bahu dan juga kalau ada resiko cedera di klavikula. Nah selain itu mitela juga bisa digunakan untuk memfiksasi spalk ya. Jadi kalau misalnya nggak ada perban elastis, teman-teman bisa tali menggunakan mitela ya. Nah tapi karena kita punya perban elastis, nanti saya ajarin cara menggunakan perban elastis ketika kita memasang spalk. Ya, oke. Sebelum kita next ke sini, untuk mitela ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup ya? Kalau pemasangan kan itu tadi berdiri ya. Kalau pasien kan misalkan tiduran gitu ya. Klavikula gimana? Kalau untuk yang klavikula, pasiennya tidak bisa berdiri, misalnya dia udah turun ke bawah ya, misalnya turun ke bawah, misalnya udah tidur nggak bisa berdiri, itu biasanya nggak kita pakai ini. Ya biarkan aja pasiennya tidur. Tapi ya kita harus pastikan pasiennya tegak. Ya, bisa dipakein bantal atau handuk di sini biar bukan handuk yang saya lipatan spray yang agak berat, disimpan di area bahunya ya. Soalnya kalau misalnya pasiennya udah jatuh ya, misalnya cedera dia nggak bisa bangun, kalau kita paksain bangun kita juga beresiko pasiennya ada cedera di medula spinalis. Kalau misalnya disuruh berdiri malah semakin bahaya ya. Jadi kalau pasiennya udah tertidur, nggak ada, maksudnya nggak ada gerakan untuk bisa bangun, maka kita biarkan pasiennya tertidur, tapi tadi ininya diganjel biar tetap ke bawah ya. Atau kalau misalnya di rumah sakit itu pakai traksi. Tahu traksi? Jadi dia ditarik pakai air mineral yang gede di botol aqua atau pakai NaCl. Nah tapi traksinya itu nanti dibor dulu ke tulang, jadi nanti tulangnya akan ke belakang ya. Tuh, atau misalnya di bagian medula spinalis. Kalau medula spinalis biasanya dibornya di sini ya, dia nanti ditarik ke belakang.
Jadi posisi medula spinalis atau tulang itu kan tepat eta lurus. Sama halnya dengan di kaki. Kaki juga sama ya. Traksi itu bisa dilakukan di kaki juga. Contohnya, misalnya kakinya fraktur nih. Nah, kakinya kalau fraktur habis dioperasi itu kan nggak boleh nekuk. Jadi posisi kaki itu harus lurus kayak gini kan. Nah, tapi kalau misalnya nggak diganjel, namanya pasien nggak sadar bisa jadi nekuk. Makanya biasanya ditraksi. Caranya biasanya dibor di area kakinya dulu, ya dipasang kayak skru khusus gitu. Nanti ditarik sama benda yang lebih berat. Bisa pakai aqua, ya aqua air mineral, atau bisa pakai labu NaCl berapa labu misalnya. Jadi kakinya kan nggak akan bisa gerak tuh. Kalau berat kan otomatis pasien nggak akan bisa ngegerakin kaki ya. Jadi posisinya akan terus lurus. Ya, paham sampai di sini ya? Oke. Kenapa? Shock. Waktu di rumah sakit nemu nggak pasien kayak gitu? Nemu ibu Pasien kayak traksi? udah operasi tapi kayak besi gitu bu. Yang itu bukan bu? Dimasukin. Nah itu ya. Ya, traksinya itu dimasukin, jadi kayak dibor, dimasukin ke tulang. Nah, nanti buat nyangkutin si botol aqua atau misalnya NaCl-nya itu disangkutin ke besi yang tadi. Karena kalau misalnya disangkutin ke kakinya nggak mungkin, kakinya aja lagi fraktur ya, lagi beresiko. Atau ada traksi yang digantung, pernah lihat? Kakinya dikatasin, Dikatasin, terus ditarik. Nah, ditarik. Nah, nanti mudah-mudahan dapet ya di KMB nih sekarang di ruang OK biasanya, ruang bedah biasanya ya, pasien-pasien fraktur biasanya Belajar fisika ya? LL. Fisika medik kan belajar. Oh iya, biasanya Di diajarin fisika sana. medik biasanya. Itu jadi traksi itu intinya tujuannya adalah untuk mengimobilisasi ketika pasien post op biasanya ya, pasien post operasi. Itu kan yang tadi saya bilang, kalau tulang ini dia kan beresiko. Kalau misalnya ada pergerakan sedikit, contohnya gini, ada fraktur nih beres operasi, saya berubah posisi kayak gini. Posisi tangan saya ini akan deformitas, nggak akan kembali lagi. Kenapa? Karena tumbuh tulang baru yang membuat si tulangnya jadi nempel. Ya, makanya beresiko banget kalau dalam proses pemulihan tulangnya itu nggak lurus, bengkok sedikit aja akan terjadi deformitas atau perubahan bentuk tulang. Nanti hasilnya nggak akan maksimal. Ya, makanya setiap post op biasanya ditraksi itu fungsinya biar posisi tulang itu kembali ke semula, ya nggak ada perubahan bentuk, gitu ya. Oke. Nah, itu untuk mitela. Nah, mitela juga ada yang kecil ya, tapi kalau yang kecil biasanya jarang digunakan karena nggak ngefek. Ya biasanya ini untuk ngedep aja kalau yang kecil ya. Kalau ada luka-luka terbuka itu tidak. Nah, ini mitela udah beres. Sekarang kita masuk ke balut bidai. Nah, sebenarnya balut bidai ini kan ada yang namanya balut, ada yang bidai. Kalau balut berarti kita hanya menggunakan perban elastis tanpa ada spalknya. Nah, untuk perban elastis ini biasanya untuk pasien-pasien dengan kondisi biasanya ada luka gitu ya. Terus kalau misalnya keseleo itu bisa pakai ini. Tapi kalau udah fraktur, terus udah dislokasi parah ya, misalnya dislokasinya udah sampai lepas, itu tidak disarankan menggunakan perban elastis saja, harus tetap menggunakan spalk. Ya, jadi kalau misalnya hanya keseleo misalnya ya, atau misalnya ada bengkak keseleo nggak enak gitu ya ininya, ini bisa menggunakan perban elastis saja. Atau misalnya ada luka nih misalnya ya, ada lukanya cukup panjang dan dia nggak mau misalnya pakai perban biasa gitu ya, perban luka biasa, dia pengen ditutup, itu bisa menggunakan perban elastis. Tapi pastikan pakai perban elastis ya, nggak boleh pakai yang lain. Kenapa? Karena ini tuh udah didesain buat masuk udara. Kalau misalnya kita pakai kain yang kita nggak tahu dia bisa masuk udara atau enggak, lukanya akan sulit untuk sembuh. Ya, jadi makanya disarankan pakai perban elastis. Nah, terus di sini teman-teman kita sekarang mulai masuk ke praktikum balut bidai. Ada yang tahu prinsip balut bidai itu apa? Bahan digunakan sebagai bidai tidak mudah patah atau tidak terlalu lentur. Tidak terlalu kencang dan tidak terlalu lentur ya. Terus penggunaannya harus melewati berapa sendi? 2 sendi. 2 sendi. Contohnya gini, misalnya teman-teman mau melakukan pembidaian di area tangan, misalnya ya, humerusnya atau misalnya tulang panjang di bagian tangan atau kaki yang fraktur. Nah, misalnya teman-teman mau melakukan pembidaian di area tangan. Berarti kalau misalnya saya ada fraktur di sini, pembidaiannya harus melewati mana? Sendi pergelangan sama siku ya. Berarti kita ukur di sini harus melebihi siku dan pergelangan tangan saya. Berarti ini cocok ya. Nah, kenapa harus melewati 2 sendi? Ada yang tahu?
Untuk Kembali lagi ke tujuan, karena tujuan balut bidai itu kan tadi untuk mengimobilisasi, berarti biar tangannya nggak banyak gerak ya. Nah kalau misalnya melewati 2 sendi, otomatis tangan saya nggak akan bisa menekuk. Nah itu yang membuat tangan saya jadi diam. Kalau nggak melewati 2 sendi, saya masih bisa nekuk kayak gini, cederanya akan semakin parah, nggak berfungsi dong balut bidainya gitu ya. Sedangkan tadi fungsi balut bidai itu adalah untuk mempertahankan mobilisasinya biar nggak banyak bergerak. Ya kalau bisa 2 sendi berarti kan saya nanti ini ditahan nih, nggak akan bisa nekuk gitu ya, otomatis nggak akan bisa nekuk. Ya sekarang saya minta 1 orang buat ke depan, mau saya bidai kakinya. Yang laki-laki boleh, yang perempuan boleh. Sini Nura ini. Bukan aja sebenarnya. Seragam merah. Mana? Nah, sekarang kita boleh tidur Neng. Misalnya ada pasien nih ya. Jadi prosedur untuk melakukan balut bidai itu yang pertama adalah biasa ya, inform konsen sama pasien, perkenalkan diri ya, terus tanya keluhan pasien dan jelaskan juga saya di sini mau membantu ibu memasangkan balut bidai ya Bu ya, biar nanti ada lukanya nggak terlalu parah ya selama perjalanan menuju rumah sakit misalnya gitu ya. Oh satu lagi, kalau misalnya di prehospital di tempat bencana itu kan nggak mungkin tim kesehatan datang tepat waktu ya, sehingga untuk spalak ini jarang ada. Nah teman-teman bisa lebih kreatif, bisa menggunakan balok atau bambu, tapi pastikan juga balok dan bambunya itu sudah dicuci ya, jangan sampai ada luka terbuka atau fraktur terbuka pada pasien teman-teman pakai balok yang kotor misalnya ya, malah semakin berinfeksi ya, beresiko infeksi yang pasiennya. Makanya kalau di luar boleh pakai balok, boleh pakai bambu boleh, tapi pastikan sudah dicuci bersih ya. Nah terus di sini yang kedua, teman-teman udah inform konsen, udah melihat kondisi pasien, udah ditanyakan keluhannya, baru teman-teman cek PMS. Tahu PMS apa? Baca modulnya, puls, motorik, dan sensorik ya. Jadi pemeriksaan PMS ini dilakukan di awal dan di akhir ya. Jadi kalau misalnya di kaki, kita ngecek pulsnya di mana teman-teman? Gimana coba? Apa namanya? Dorsalis, pedis ya. Kita cek pulsnya ada atau tidak, kencang atau tidak ya. Kalau misalnya melemah dari awal berarti memang sudah ada gangguan perfusi ya. Tapi kalau di awal oke, pulsnya masih kuat gitu ya, denyutannya masih kuat. Sekarang motoriknya, ibu bisa digerakin kakinya Bu, jarinya bisa digerakkan. Oke, terus kita kasih rangsangan sensorik. Ibu masih terasa? Oke, berarti PMS-nya masih oke ya, puls, motorik, sensornya masih oke. Nah, kenapa tujuannya kita harus dicek dulu di awal? Karena nanti kalau misalnya udah dipasang, kan nanti kita evaluasi. Jadi PMS dilakukan 2 kali ya, di awal dan di akhir. Nah, kalau misalnya udah pasang balut bidai, kita cek lagi PMS-nya. Kalau ternyata pas dicek lagi PMS-nya, pulsnya jadi melemah, sensoriknya jadi nggak ada gitu ya, ibunya kesemutan, berarti yang salah apa? Pembidaiannya terlalu kencang ya. Jadi itu sebagai bahan evaluasi apakah pembidaian kita sudah cukup atau belum ya, atau terlalu kencang atau tidak ya. Nah sekarang yang ketiga itu adalah kita ukur bagian kaki pasien. Jadi kalau misalnya ada 2, sebetulnya normalnya bagusnya ada 3 ya, 3 spalt ya. Jadi di bagian bawah 1, di bagian kanan 1, di bagian kiri 1. Kalau ada 2 itu cukup di bagian bawah dan samping ya. Jadi jangan bawah sama atas ya, bawah sama samping, atau dari samping kanan samping kiri juga boleh, tapi itu beresiko kalau teman-teman nggak bisa memfiksasi bagian bawahnya dengan baik ya, dia masih bisa nilep. Jadi ada baiknya 1 di bagian bawah, 1 di samping ya, di luar, samping luar ya. Nah sekarang kita ukur di sini. Misalnya di tibia nih frakturnya ya, di bagian kaki di sini. Berarti prinsipnya harus melewati 2 sendi. Ya, berarti di sini kalau pakai ini, oke, dia melebihi 2 sendi ya. Ini dan ini. Ya. Nah, sekarang kita pasang di bagian bawahnya. Oke, kalau ada 2 orang bisa dibantu gitu ya. Kalau misalnya sendiri, ya berarti wayahna nggak bisa pas ini. banget. Pas banget. Jadi ini juga bisa sebenarnya kalau misalnya dilihat, ini kan melebihi 2 sendi ya. Iya. Tapi kalau dipasang verban itu dia kan masih bisa dilep
ya. Jadi ini kayaknya nggak direkomendasikan untuk kaki, kecuali anak kecil ya. Kalau anak kecil mungkin masih mungkin ya. Oke. Nah, disimpan satu di bagian bawah ini ya. Dan satu lagi di area samping. Kayak gini. Ya. Tadi PMS-nya udah diukur 2 sendinya udah, sekarang tinggal pemasangan perban elastis ya. Ini perban elastis. Satu lagi teman-teman, oh tadi lupa ya kepala belum, nanti deh lanjut. Kalau misalnya mau pasang perban itu kan kebanyakan kayak gini ya, gini ya. Tapi yang betul itu keluar, jadi gini ya. Jadi kalau misalnya kayak gini, ini beresiko kalau jatuh dia akan glosor ya. Tapi kalau misalnya kita keluar, ini akan tertahan. Kalau jatuh nggak akan tek, karena ini tangan kita megang ya, jadi pasti akan tertahan ya. Nah ini kita pasang. Jangan lupa bagian kakinya difiksasi juga ya, di bagian kaki sini. Tapi jangan lupa ini disisain buat ngecek pulse ya. Pembentukan ininya teman-teman harus bisa zigzag ya. Maksudnya nggak harus cuman biar estetik. Ya, biar bagus loh. Ya, jadi kalau ke pasien itu jangan asal-asalan ya. Biar dia juga akan nyaman dengan hasil balut bidai teman-teman. Di ke atas, terus lagi ke bawah, ke atas lagi. Udah habis, tinggal dikunci. Ini buat kuncinya. Jadi nanti tinggal disangkutin. Nanti habis ini demo ya, pasang-pasangan ya. Itu harus full ke atas, Bu. Yup, sampai sini. Minimal sampai ngelewatin lutut aja. 2 sendi tadi. Kalau nggak ngelewatin lutut, pasien bisa nekuk nggak? Ya. Nah ini tujuan kenapa harus melebihi 2 sendi. Kalau misalnya kayak gini, pasien kan nggak akan bisa nekuk, otomatis dia akan imobilisasi dong, ya. Nggak akan bisa bergerak. Coba kalau bergerak pasti semuanya akan keangkat, nggak akan nekuk. Nah, ya. Dan ingat ini sifatnya sementara, ya. Saat pasien akan dibawa ke rumah sakit dan atau ketika di IGD pasiennya akan dioperasi ya, sementara dipasang balut bidai. Ya, paham sampai di sini? Paham ya? Tangan juga sama kayak gini. Ya, pulse motoriknya berarti pulse motoriknya gerak, sensoriknya kita kasih rangsang. Ya, pasiennya masih bisa merasakan rangsangan atau tidak. Paham? Paham ya? Oke. Sakit ya? Nah, sekarang mulainya nggak posisi dulu aja ya. Saya mau contohin yang buat balut kepala. Ya, jadi untuk kepala itu bisa pakai mitela dan juga bisa pakai perban elastis. Yang pertama saya akan contohin dulu pakai yang mitela. Ada yang mau jadi pasien? Ambil lagi, weh. Ya, aku ambil kudu kieu, guys. Bisa nggak? Ada yang depan? Kan biasanya belum pernah. Nah, Ini kepala, Bu. Iya. ini kepala. Jalan. Oke, stop. Ini. Kita dulu. Untuk kepala ada 2 ya, yang satu pakai mitela, yang satu pakai perban elastis. Kita contohin pakai mitela dulu. Sini nih.
Nah untuk mitela yang pertama, misalnya ada lukanya di area dahi, kan nenek ya? Di area dahi. Nah berarti kita siapkan dulu kasa ya. Kita siapkan kasa di sini untuk menutupi luka ya. Nah kalau misalnya udah dipasang bisa pakai plester. Nah sebetulnya pembebatan di area kepala ini untuk mengurangi rasa pusing pada pasien dan untuk ngedep si darahnya ya, sehingga tidak direkomendasikan nekannya juga terlalu kencang ya, karena kalau perfusinya nggak jalan juga nggak bagus ya, hanya untuk biar nggak pusing aja pasien. Nah ini kalau misalnya udah dipasang plester, misalnya ini ceritanya udah terpasang, baru kita pasang mitelanya. Nah ini kayak gini, terus ditarik ke belakang ya. Tarik lagi ke depan. Nah ini kurang panjang ya, jadi mitelanya harusnya yang panjang, besar. Oke. Pasiennya ngomong gitu saya ya. Karena ini ada jendolan kepalanya sebetulnya. Ya kurang lebih seperti ini. Terus belakangnya bisa kita rapikan. Ya, jadi ini untuk perban kepala menggunakan mitela ya. Nah satu lagi ada menggunakan perban elastis ya. Ada yang mau coba? Biar pasien ada 3 Apa? pakai perban elastis. Satu lagi jadi pasien. Tolong lagi Oh tua mak depan. Ayo mulai nih. Ya, Jatuh. ini yang laki-lakinya nggak semangat doang ya. Nah untuk perban kepala ini kita bagi 2 ya, kayak gini. Gini ya. Dan penggunaannya sama, prinsipnya dia ke belakang. Maskernya boleh dibuka nih? Ini kita pasang dari depan. Oh ya. Ini ya. Bisa berdiri? Bisa berdiri? Lihat dulu, bisa lihat. Ini kan belakang ya. Sorry, dari belakang. Ini belakang, ini kita putar. Ini ke atas. Jadinya satu ke atas, satu lagi muter. Ke depan lagi nih. Ini kita putar. Putar. Nah ini kita tekan sama ini. Coba ya. Balik belakang lagi nih. Nah ini kita saling ke ini ya. Kayaknya lebih gampang yang itu ya. Ini putar. Kayak aneh. Ini baik. Enggak. Nah, ini kan ada sisa dalam ini ya. Ini baru kita beri nasi. Urban ya. Ini. Taruh. Sejak model zaman dulu yang model pagar aja ya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman melihat kayak gini, perban pakai pembalutan kepala bukan perban elastis, itu kepalanya harus nutup semua. Makanya tadi ada yang ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nanti coba ya satu-satu ya, berpasang-pasangan. Nah ini bentuknya seperti ini, ya. Jadi kepalanya ke tahan. Dan kalau misalnya rambutnya panjang, itu biasanya kita ikat tapi ikatnya di bawah, kucirnya di bawah di sini. Ya, jadi nggak boleh ada cepolan. Jadi ikatnya di bawah aja. Oke? Paham ya? Paham? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kamu nyoba masing-masing? Boleh. Kalau misalnya kondisi pasien tertentu, Kalau yang pakai mitela,
biasanya misalnya panjang ya pasti. Ini kita lipat dulu kayak tadi ya. Ini. Nah, terus kita bagi dua ini. Ya, kita bagi dua. Nah, kalau udah bagi dua kayak gini, kita masukin ke sini. Kelihatan nggak? Yang berdiri? Kan tadi udah dibagi dua ya? Dibagi dua tuh bolong kan? Bolong ya? Nah, ini kita masukin ke sini. Tarik, tarik sama yang satu lagi. Beberapa yang metalanya lagi. Iya, metalanya nggak bisa satu. Di sini biasanya sama di sini. Kalau ini kan terlalu besar ya, harusnya metalnya yang besar. Nah, ini kan udah dilipat nih, bagi dua ya. Bagi dua, terus dimasukin. Ini kan. Nah, ini kan ada dua nih. Kita ambil satu aja. Ambil satu dulu, masukin ke sini. Tarik. Ke sana. Paham? Ya. Jadi dia kekuatannya akan lebih kuat karena tadi yang satu masuk ke tali itu, yang satu baru dikencangin. Ya, jadi diputar lah istilahnya dia. Jadi nggak akan mudah lepas. Satu lagi di ya. Nah, nitella ini digunakan kalau nggak ada perban elastis, tapi baiknya pakai perban. Biasanya ini hanya kalau darurat aja, nggak ada perban elastis. Ya. Jadi semua kain sebetulnya bisa, asal bentuknya kayak segitigain aja. Ya. Nah, ini talinya nggak boleh tali mati ya, biar gampang nih. Kalau sebelah sini Kenapa? kan biasanya suka bisa gerak gitu. Kalau Kan traktornya di sini. Nah, ini nggak masalah sebetulnya.